Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo, sahabat RSP. Kembali lagi dengan saya Lutfi dari Divisi Purkes Project Infrastruktur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan lagi membuat video pembelajar dalam rangka sharing video di Raja Sukses Properti Indo. Insyaallah pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit membahas perihal apa yang pernah saya ketahui, kemudian apa yang pernah saya baca, dan juga mungkin apa yang pernah saya jalani gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sharing perihal apa itu relawan, jenis-jenis relawan di Indonesia, dan apa manfaatnya gitu ketika kita menjadi seorang relawan itu ya. Pembahasan kali ini mungkin saya akan sharingnya berdasarkan apa yang saya ketahui saja gitu. Kata relawan ini mungkin sudah umum ya, sudah umum kawan-kawan dengar lah. Yang dimana relawan ini adalah istilahnya adalah seorang penolong ya. Tapi sebenarnya relawan ini sendiri memiliki artian yang luas, yang dimana seorang relawan tuh dia adalah memiliki rasa kepekaan yang tinggi gitu ya, yang dimana dengan secara sukarela berkeinginan ya membantu dan menolong orang lain gitu ya dalam hal apapun gitu ya. Relawan ini sekarang lebih biasa didengarnya adalah dengan istilah volunteer itu ya, atau itu bahasa Inggris ya sebenarnya, volunteer itu ya. Dan volunteer ini ada banyak bidangnya sebenarnya atau jenisnya di Indonesia gitu ya. Mungkin teman-teman tahu di sini ada relawan pendidikan gitu ya, ada relawan kesehatan, ada relawan lingkungan, ada juga relawan ini kebencanaan itu ya, atau sosial masyarakat atau kebencanaan itu. Dan untuk relawan pendidikan sendiri biasanya adalah mereka yang memiliki kepedulian akan kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Tidak hanya mereka yang berlatar belakang pendidikan atau seorang guru, biasanya relawan-relawan pendidikan ini diisi oleh orang-orang yang bisa dikatakan sebenarnya universal gitu. Tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan, mungkin ada yang dengan latar belakangnya dia biasa memasak atau kesehatan dan sebagainya, tetapi ada kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia gitu. Dan mereka biasanya terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan kerelawanan kependidikan gitu. Relawan pendidikan ini banyak biasanya mereka kegiatan-kegiatannya tersebar di pedalaman atau mungkin di perkotaan pun ada gitu. Seperti misalnya di pedalaman tuh mereka biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan sharing pembelajaran gitu ya untuk anak TK, SD, SMP sampai SMA gitu, yang dimana mereka sangat mempedulikan akan pendidikan, kualitas pendidikan mereka gitu ya. Lalu untuk relawan lingkungan, mungkin relawan lingkungan itu adalah mereka yang memiliki kepekaan dan kepedulian akan bumi ini sendiri itu, terlebih dalam kita menghadapi isu global warming atau pemanasan global gitu ya. Mereka biasanya relawan-relawan lingkungan ini sangat sigap gitu ya dalam mengedepankan rasa akan cinta lingkungan mereka sendiri gitu ya. Mereka sering mengadakan campaign mungkin sebagai contohnya dalam pengolahan sampah atau pengolahan limbah gitu ya. Lalu juga mungkin adalah pembatasan penggunaan sampah plastik, dan masih banyak lainnya gitu, yang sebenarnya dari campaign-campaign seperti itu, meski campaign itu kecil namun memiliki big impact gitu ya. Impactnya pun akan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar itu, khususnya apabila mereka bergeraknya di lingkungan sekitar itu. Itu untuk relawan lingkungan gitu. Dan relawan lingkungan sendiri bukan hanya mereka yang sebenarnya memiliki latar belakang lingkungan juga, tapi seharusnya kita sendiri sebagai manusia yang tinggal di bumi itu harus memiliki kepedulian dan kecintaan terhadap bumi kita sendiri gitu. Dan kita seharusnya bisa menjadi sebagai inisiator juga sebagai relawan lingkungan gitu ya, di lingkungan sekitar kita gitu ya. Lalu ada juga relawan kesehatan. Biasanya relawan kesehatan ini didominasi oleh dokter, dokter, suster gitu ya, dan juga apoteker dan masih banyak lagi gitu ya, yang memang dia latar belakangnya kesehatan itu. Namun tidak hanya mereka saja yang memiliki latar belakang kesehatan, biasanya juga orang-orang yang memang latar belakang pendidikan yang umum, namun mereka memiliki keahlian khusus, skill khusus di bidang kesehatan. Mereka pun biasanya mengambil bagian untuk relawan kesehatan ini. Biasanya relawan kesehatan ini penerjunannya di pedesaan-pedesaan yang memang dia mungkin secara finansial untuk berobat tuh kurang gitu. Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan di suatu perkampungan gitu ya, mungkin cek gizi, cek kesehatan mereka yang sudah berumur atau lanjut usia itu, dan masih banyak lagi. Dan mungkin utamanya relawan kesehatan ini banyak seringkali terjun ke lapangan ketika ada kebencanaan gitu, baik itu kita mengadakan psychological first aid atau misal trauma healing ya, dan masih banyak lagi lah kesehatan-kesehatan yang memang biasanya umum terjadi di lokasi suatu bencana. Dan yang terakhir adalah relawan sosial kemanusiaan. Nah, relawan sosial kemanusiaan ini
atau sosial kemasyarakatan ini biasanya isu terbesar di Indonesia itu adalah masalah kemiskinan itu. Selain masalah kemiskinan, juga biasanya sesekali yang memang adalah sesuatu hal yang tidak kita harapkan adalah terjadinya kebencanaan di suatu daerah gitu ya. Yang dimana biasanya relawan sosial kemanusiaan ini mereka terjun gitu ya, dengan berbagai bidang, baik itu bidang logistik, konsumsi, rescue ya, dalam penyelamatan dan sebagainya, bahan kesehatan. Dari semua jenis kerelawanan itu biasanya terkumpul dalam satu tempat yang sama, satu daerah yang sama ketika terjadi suatu bencana gitu. Tapi di satu sisi pun biasanya relawan sosial kemanusiaan ini mereka fokusnya ada juga gitu ya, seperti menanggapi isu kemiskinan itu ya, isu-isu yang lainnya juga, atau misalnya dalam hal pembangunan sarana prasarana dan utilitas itu di suatu pedesaan yang istilahnya kurang gitu ya, kurang terjamah oleh pemerintah dalam pembangunan infrastrukturnya gitu, mungkin seperti fasilitas umum, masjid, penyediaan air bersih dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah di Indonesia sendiri kegiatan-kegiatan seperti ini kerelawan sudah banyak gitu ya, menjamur lah istilahnya, alhamdulillah, itu dimana Indonesia ini tergolong sebagai masyarakat yang memiliki rasa kepekaan yang besar itu. Kita mungkin bisa ketahui, mungkin ada rumah zakat, dulu sempat ada ACT, terus mungkin ada sekolah relawan, terus ada juga Wan Ummah, terus ada juga mungkin banyak sekali lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak di Indonesia ini gitu. Itu adalah sebagai salah satu hal yang patut kita syukuri, dan sudah seharusnya gitu ya, sebenarnya kita tuh perlu ambil bagian sebagai relawan, karena tentunya akan banyak benefit yang kita dapatkan atau keuntungan pribadi gitu ya. Tidak melulu soal masalah keuntungan itu adalah terkait masalah nominal, tapi terkadang menjadi relawan tuh memberikan kita relasi yang luas, kesenangan secara personal atau secara pribadi, yang bagaimana akan ada senyuman setiap kita memberikan bantuan kepada orang lain gitu ya, baik itu secara tenaga ataupun bantuan secara logistik dan sebagainya gitu ya. Banyak sekali manfaat-manfaat yang mungkin bisa kawan-kawan rasakan ketika kawan-kawan terlibat atau terjun sebagai relawan itu ya, dalam bidang apapun, baik itu dalam bidang pendidikan, lingkungan gitu ya, kesehatan dan sebagainya gitu. Singkat cerita, terakhir itu saya mengikuti kegiatan kerelawan itu, saya diminta sebagai tim leader penerjunan di waktu itu terakhir lokasi bencana Cianjur, waktu terjadi gempa bumi di sana. Di sana saya mengadakan kegiatan psychological first aid dengan kawan-kawan saya dari FSALEKA Bandung Raya, dan kita di sana mengadakan beberapa banyak kegiatan itu, seperti kegiatan pendidikan, kesehatan, dan juga trauma healing dengan anak-anak gitu. Dan masya Allah luar biasa, itu ada sebuah hal yang luar biasa. Selain kita pastinya mengejar amal jariah ya, kita juga pastinya ikut turut bahagia gitu setiap ketika kita memberikan melihat senyuman dari orang-orang yang terbantu oleh kita gitu. Sedikit itu bisa menjadi sebuah seperti gimana ya rasanya, bagaimana kita kayak diri kita tuh seperti level up gitu, seperti segar kembali lah gitu, ketika kita melihat mereka tuh betapa kembali bahagianya gitu ya, ketika mereka adalah mungkin saudara-saudara kita, meski tidak ada ikatan darah gitu ya, tapi kita saling membantu. Itu adalah hal yang luar biasa yang mungkin perlu kawan-kawan coba juga gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing terkait kerelawanan ya. Mungkin nanti kita apabila akan dilanjut terkait kerelawan ini akan saya buat 2 part. Mungkin sampai sekarang pembahasan sampai sini dulu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.